Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Pasha Agus. Ini adalah kita dalam 10 hari terakhir Ramadan 2023. Dan saya buat video ini dari Amerika Serikat. Topik yang saya pilih, yang saya mau share dengan teman-teman, para kolega, saudara atau keluarga adalah bagi yang mau mendengar tentunya, kalau nggak mau nggak apa-apa, adalah how to serve and the basis of spirituality in serving. Jadi seringkali kita di dalam hidup, dan ini tidak salah, kita fokusnya adalah what do we want out of life. Dan itu nggak salah sebenarnya. Sah-sah saja dan boleh. Tetapi kalau kita mau mendalami peran kita di dalam hidup di dunia ini sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kita harus melihat hidup kita, hidup saya, tidak hanya sebagai individu, tetapi menjadi sebuah bagian dari organisme, bagian dari sesuatu yang tidak terpisah dari semua orang di sekeliling kita secara lokal, nasional, global, dan bahkan alam semesta ini tidak ada yang terpisah. Tidak ada yang terpisah di dunia ini. Dan Allah menciptakan semuanya itu di bawah penciptaannya. Nah, dalam hal ini tentunya kadang-kadang kita nggak tahu apa peran kita gitu. Boro-boro ask how I can berpikir tentang hal-hal yang besar itu, kita masih harus sibuk mencari penghidupan, dan itu sesuatu yang benar tentunya ya, memang mesti dipikirkan. Tetapi at some point I would like to mengajak para teman, saudara, keluarga juga, instead of asking what I want out of life, it is much better and deeper to ask, what does life want out of me? Jadi bukan apa yang kita inginkan dari hidup lagi, tetapi apa yang kehidupan inginkan dari kita. Atau yang bagi umat Islam ya, apa yang Allah inginkan dari kita. Apa yang Tuhan Yang Maha Kuasa inginkan dari kita. Karena dengan begitu kita langsung lebih mengacu kepada peran kita yang lebih menyeluruh, tidak hanya peran kita secara pribadi saja, tetapi peran secara spiritual, menyadari ketersambungan kita dengan segala sesuatunya di alam semesta ini, sehingga lebih dalam, lebih baik untuk bertanya, apakah yang Allah inginkan dari saya, apakah yang Tuhan inginkan dari saya, ketimbang kita nanya apa yang saya mau gitu. Mungkin ada yang bertanya, boro-boro saya mikir apa yang Tuhan inginkan dari saya masih sibuk mesti mencari penghidupan. Nah, itu betul. Tetapi argumen saya, ada shortcut yang saya mau share di sini. Kalau ingin punya penghidupan yang insya Allah baik ya, yang mencukupi, yang bisa memenuhi kewajiban, yang kita memenuhi kewajiban kita sebagai manusia ya, saya sebagai pemimpin keluarga dan lain-lain, kepada istri dan anak-anak, dan juga ya kewajiban yang seperti biasanya lah ya. Ada shortcutnya. Langsung aja tanya,
ya Allah, apakah yang kau inginkan dari saya? Nah, itu pertanyaan yang bisa ditanya berulang-ulang di dalam setelah kita sholat, di dalam kita jam 2, jam 3 pagi, kita terus-menerus bertanya pertanyaan itu. Dan lalu kita membuat deklarasi, ya Allah, saya berserah, ya Tuhan, saya berserah kepada kehendak-Mu. Saya menyerah kepada kehendak-Mu, apapun itu. Saya berserah sepenuhnya, total, menyerah atau berserah, sabar, tawakal, ikhlas kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita synchronizing kehendak kita sama kehendak Allah. Karena sebenarnya Allah itu punya kehendak atas kita yang dinamakan takdir atau lain-lain gitu. Tapi kadang-kadang manusia yang suka bandel, kita yang bandel, ngotot, sok tahu sendiri, sok pinter sendiri. Saya maunya gini gitu. Padahal udah ditentukan begitu gitu loh. Jadi alangkah mudahnya daripada struggling, kita berserah aja, kita menyerah aja kepada kehendak Allah. Insya Allah kehendak kita itu nggak akan berbenturan, tidak bisa berbenturan sama orang lain karena udah disinkron sama yang di atas, udah di networknya udah sempurna, kita udah nggak usah pikirin lagi, enak kan? Masa bisa begitu? Bisa begitu. Malah itu cara yang gampang, cuman manusia sukanya cara yang susah. Dipikir semuanya sampai habis-habisan. Padahal dia tinggal banyak sholat malam dan berdiam diri. Nanti jawabannya datang sendiri. Nggak usah percaya sama saya. Silahkan coba sendiri. Coba 3 bulan, bangun jam 2 pagi, tanya. How can I serve? Ya Allah ya Tuhan, how can I serve? Bagaimana saya bisa melayani-Mu? Bagaimana saya bisa, apa peran saya? What can I do? Kayak pelayan aja. Kita kan pelayan, melayani. Ya, menyembah Allah, ya, berbakti kepada Tuhan. Jadi tanya, apa sih? Kita semua dikasih kemampuan dan kita minta itu. Nanti akan ada jawabannya. Akan ada jawabannya. Nah, itu sesuatu yang sangat powerful. Dan kalau kita udah langsung ke situ, what does life want out of me? What does God want out of me? What does Allah Subhanahu wa Ta'ala want out of me? Kalau udah di situ, langsung kebutuhan hidup akan terpenuhi otomatis. Jadi nggak usah nanya lagi what I want out of life. Karena udah nanti itu dia linknya ke situ. Do you get it? I hope you get it. Kalau nggak ada yang belum ngerti, silahkan klik komen, kita bisa diskusi. Kalau kita nanya, ya Allah, apakah yang kau inginkan dariku? Bagaimana, apa kehendak-Mu atas diriku? Apa yang harus saya lakukan? Seluruh aspirasi, cita-cita, semua yang ada di sini saya serahkan, ya Allah. Tolong disortir. Nah kalau gitu, insya Allah akan dikasih. Nggak bisa enggak. Saya berani bilang ini karena saya takut ada salah sangka ya. Nanti dibilangnya sombong atau gimana. Saya udah mengalami sendiri. Bukan karena saya spesial, tapi karena saya percaya. Saya percaya. Nah Tuhan tuh kalau sama orang yang percaya, cenderung dikasih. Kalau nggak percaya nggak dikasih. Sesederhana itu. Percaya nggak? Kalau percaya bener dikasih. Dijamin dikasih. Nggak mungkin nggak dikasih. Pasti dikasih. Lihat sendiri. Tapi kalau kita skeptis, kita menutup diri.
Kata Tuhan, oh ya udah, mau pinter sendiri. Jangan gitu. Nggak efisien, nggak efektif. Habis waktu bertahun-tahun untuk nanti di titik akhirnya, oh iya bener juga ya, tahu gitu saya begini. Sedangkan hidup kita kan ada tickernya gitu, tik tok gitu. Jadi buat saya, doa saya, ya Allah, di sisa umur hidup saya ini, saya 44 tahun, saya baru ulang tahun 6 April kemarin, sampai nanti kapan ajal menjemput saya yang pasti dijemput, tolong ya Allah, berilah saya hidup sesuai kehendak-Mu, apapun. Mau hidup di Indonesia, di Amerika, mau peran saya kecil, besar, it doesn't matter, pokoknya sesuai kehendak-Mu, tolong dikasih. Dan cara untuk synchronizing itu ya harus bangun malam terus. Harus banyak berdiam diri terus, jangan berada dalam kerumunan terus. Supaya kita bisa dengar. Dan ini hal yang penting, apalagi buat umat Islam di 10 hari terakhir Ramadan, kita harus banyak beristirahat, ya, mencari waktu-waktu istirahat, di mana kita bisa tentunya. Kalau memang ada yang mesti nggak sempet ya, saya paham, saya konsultan dulu, jadi nggak sempet segala macam, nggak sempet. Dicari waktu-waktu selak bisa istirahat, berdiam diri, dan malam pun juga. Insya Allah akan dapat seluruh jawaban yang kita cari. Kita pasti akan dikasih petunjuk situ. Tapi satu, you gotta believe. Kalau nggak believe, nggak dipercaya. Ya believe itu apa sih? Percaya, iman. Jadi saya ini punya kelemahan yang besar, saudara-saudara. Tetapi ternyata ini menjadi kekuatan terbesar saya sekarang. Alhamdulillah. Saya ini gampang percaya. Jadi dulu dikatain saya, naif banget sih. Apa-apa percaya, apa-apa bener juga. Akhirnya saya juga belajar dari pengalaman dulu aja. Ya nggak boleh begitu, tapi itu kelemahan saya dari dulu. Percaya, gampang percaya. Tapi akhirnya saya ambil yang so-called weakness ini, kelemahan gampang percaya. Saya tarik ke atas. Saya percaya, pokoknya ya Allah saya percaya. Zero skepticism, percaya pokoknya, semuanya saya percaya sama Allah. Allah pasti kasih jalan. Dan pas saya seperti itu, sama Allah dikasih full. Barokahnya, kemudahannya, kelancarannya dikasih full. Karena Allah suka sama orang-orang yang percaya. Bukan karena pinter, mampu, bukan. Bukan itu. Allah nggak butuh kemampuan kita atau kepintaran kita. Karena yang maha pintar, yang maha rasyid, maha pintar, ya Hayu, ya Qayyum, maha berdiri sendiri. Ya Goni, ya Mukni, yang maha kaya, yang maha mengkayakan itu Allah. Jadi kita nggak usah sok pinter gitu loh. Berserah aja sama Allah. Nanti sama Allah yang akan memintarkan kita, yang akan dikasih jalan semua. Begitu. Jadi kembali saya bawa ke inti dari titik pembicaraan saya ini adalah coba tanya, ya Allah, apakah kehendak-Mu atas diriku? Ya Tuhan, apakah kehendak-Mu atas diriku? Terus tanya, what does life want out of me? Instead of asking what I want out of life. Bukan yang gak boleh, tetapi ada sesuatu yang powerful, yang nanti pertanyaan kita, what I want out of life, itu nanti akan kejawab. Akan kejawab sendiri. Nah, ada shortcutnya. Shortcutnya adalah, ini bener-bener nih smoking gun banget. Mungkin bagi yang paham nih, this is very valuable. Tapi buat yang belum paham, ini seperti kata-kata biasa aja. Tapi bagi yang paham, maybe some of you will understand what I'm saying here. This is the most powerful thing. When you ask, how can I serve? And when you ask, what can I do? You ask God, what can I do?
What can I do for you? Tapi syaratnya harus percaya Tuhan dulu. Kalau orang ateis ini ya nggak bisa dia, karena nggak percaya sama Tuhan. Nah, prerequisite-nya harus percaya Tuhan dulu. Nah, dari situ akan bisa terbuka. Jadi ini pesan saya yang saya ingin sampaikan kepada siapa yang kiranya sudi mendengar, meluangkan waktu sekitar 15 menit. Ya, semoga ini bermanfaat. Jika ada perkataan saya yang menyinggung atau tidak berkenan, saya mohon maaf. Tapi insya Allah ini semua membawa manfaat, dan saya mau share karena ini sebuah ledakan besar di dalam diri saya yang membawa begitu banyak manfaat. Saya jauh lebih tenang dan lebih damai di dalam menjalani hidup ini, dan lebih dimudahkan semuanya. Dan saya ingin share, semoga yang mendengar juga nanti bisa merasakan hal yang sama. Bisa satu orang aja, semoga itu membawa kebaikan buat kita semua. Terima kasih. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ini dengan Dr. Pasha Agus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.